kewajiban. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa seperti mana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Maka daripada itu, puasa yang akan kita lakukan hendaknya kita laksanakan dengan keinginan untuk memenuhi keinginan Allah, memenuhi permintaan Allah. Kenapa? Allah sudah memberikan nikmat kepada saya. Allah memberikan kelonggaran atau kesempatan saya untuk makan, minum pagi, siang, sore semau saya selama 11 bulan. Sekarang saya ingin memenuhi keinginan Allah untuk menahan makan, menahan minum, mengendalikan hawa nafsu saya selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang selalu berkelakuan dan mengerjakan apapun untuk memenuhi keinginan Allah. Amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Akan tetapi para ulama di antara mereka yang karena tahu fadilah dari berpuasa itu kok memang untuk menyehatkan, maka di antara mereka banyak di antara mereka yang berpuasa tidak hanya di bulan Ramadan. Banyak di antara mereka yang berpuasa di hari-hari yang dimuliakan Allah dan yang utama. Contohnya apa? Contohnya orang sebagian manusia puasa satu hari puasa, satu hari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Namanya puasa apa ini? Puasa Daud. Puasa Nabiullah Daud alaihi salam. Puasa orang yang bersyukur kepada Allah. Karena Nabi Daud ialah suri tauladan seseorang untuk berpuasa. Kenapa? Karena Nabi Daud yang memerintahkan keluarganya tidak ada satu detik kecuali keluarga Nabi Daud ini selalu beribadah gantian. Jadi kalau siang Nabi Daud dan 1, 2, 3, 4 terus gantian. Jadi satu hari satu malam itu mesti ada keluarga, pasti ada salah satu keluarga Nabi Daud yang berpuasa. Dan termasuk salah satu ibadah Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Itu termasuk puasa yang paling sulit, paling sukar. Ada yang mengamalkan puasa Daud? Memang susah. Begitu pula ada puasa yang namanya puasa sunnah lainnya seperti puasa hari Arafah. Kapan hari Arafah itu? 9 Dzulhijjah. Kalau 9 Dzulhijjah disunahkan kepada siapapun yang sehat untuk berpuasa. Begitu pula disunahkan untuk puasa di hari Asyura. Begitu pula disunahkan berpuasa di 3 hari pertengahan bulan. Kapan itu? 13, 14, 15 Juli. Bulan Islam. Oh, bukan Juli, Juni, Agustus, September, Oktober. Cuman 13, 14, 15 Hijriah, Sya'ban atau Rajab atau dan lain-lain. Termasuk salah satu hal yang berhubungan dengan puasa, tidak ada satu tempat yang penuh yang paling dibenci oleh Allah lebih daripada perut yang penuh dengan makanan. Syarrul wi'ah ma mal'abnu Adam wi'ah syarran min batnih. Tidak dipenuhi oleh seorang anak Nabi Adam, manusia, tempat kalau dipenuhi itu lebih buruk daripada perutnya. Dia boleh memenuhi tangki bensin full, tidak apa-apa. Memenuhi ember juga tidak apa-apa. Mau dipenuhi rumahnya dengan minyak juga tidak apa-apa. Cuman kalau memenuhi perut dengan makanan itu tempat yang paling dibenci oleh Allah. Tempat yang paling dibenci oleh Allah. Maka sebaik-baik perut ialah perut yang sepertiganya makanan, sepertiganya air, minuman, sepertiganya angin udara untuk bernafas. Sepertiganya. Loh, caranya gimana? Caranya gimana kalau saya tidak berpuasa, cuman perut saya ini perut yang tidak buruk di sisi Allah? Caranya seperti disabdakan Nabi Muhammad, nahnu qaumun
la na'kulu illa ju'an wa idza akalna la nashba. Kami adalah satu kaum yang kalau makan itu ketika kami lapar. Kalau tidak lapar tidak makan. Wa idza akalna la nashba. Apabila kami makan kami tidak kenyang. Kenyang tahu? Bahasa Malaysianya kenyang apa? Kenyang. Ya kenyang. Kalau makan kita tidak kenyang. Itu cara orang walaupun dia tidak berpuasa di hari-hari selain Ramadan, cuman perutnya perut yang baik, yang sehat. Masya Allah, tabarakallah. Adapun kewajiban kita berpuasa seperti telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Termasuk salah tadi pertama apa? Rahasia orang yang berpuasa apa? Yang pertama mengendalikan hawa nafsu. Yang kedua untuk menjaga kesehatan dan memberikan istirahat kepada anggota tubuhnya. Karena selama 11 bulan anggota alat-alat pencernaan kita ini tidak pernah istirahat, dan selama sebulan penuh anggota tubuh kita ini beristirahat. Yang ketiga ialah mengingatkan dengan rasa laparnya itu dan rasa hausnya itu, bagaimana keadaan orang-orang yang miskin dan orang-orang yang lemah yang merasakan rasa lapar. Banyak orang-orang yang diantara kita yang memang rezekinya sempit, mereka setiap harinya lapar, setiap harinya haus, bekerja dengan rasa haus, rasa lapar yang luar biasa. Kita kan harus ingat, oh rasanya lapar itu seperti ini. Lapar itu rasanya seperti ini. Fakam min ghanin la yadri anil ja'iin wa la yadri bil ladina yatasaqatuna minal ju'. Berapa banyak di dunia ini orang-orang yang kaya raya, mereka tidak pernah tahu rasanya orang lapar itu seperti apa. Bahkan sebagian orang mati karena rasa lapar itu ya ada. Seperti sebagian di benua Afrika, busung lapar, mereka mati karena rasa lapar. Itu kalau mereka mendapatkan satu roti atau roti ini, sari roti yang satu, wah mungkin seperti mendapatkan emas. Lapar luar biasa. Seperti kalau kita mau menengok sejarah, ketika Rasulullah 3 tahun di Bani Syi'ib Hashim, Syi'ib Bani Hashim, ada masa 3 tahun Rasulullah diasingkan oleh kaumnya. Nah, di dalam sejarah sebelum meninggalnya Siti Khadijah dan sebelum meninggalnya Abi Thalib, itu ada masa 3 tahun Rasulullah diasingkan dari kaumnya. 3 tahun itu mereka jarang makan, 3 tahun itu mereka jarang minum. Bahkan di dalam satu hadits, Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, kami bingung yang mau kami makan apa. Sampai-sampai pada satu malam aku menginjak sesuatu yang empuk. Ada sesuatu di